Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sholawat serta salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 2 Cikarang Barat yang akan melaksanakan MPLS, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Anak-anakku, semoga apa yang nanti akan kita lakukan selama 3 hari ke depan, masa pengenalan lingkungan sekolah baik secara daring maupun secara luring, diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk saat ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Trihastuti Rahayuning Pamilih. Untuk MPLS kali ini secara daring, saya akan memberikan materi kewirausahaan. Anak-anak, kalau kita bicara kewirausahaan, amat sangat menarik. Kalian bisa melihat sekeliling kalian bisa melihat keluarga kalian, mungkin saudara kalian, orang tua kalian, yang mereka banyak menjadi wirausahawan atau mempunyai usaha-usaha sendiri. Kita lihat pengertian dari kewirausahaan. Secara harfiah, wira artinya berani, dan usaha artinya daya upaya. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Artinya apa? Dia berani memulai usaha. Dia berani. Saya punya niat, saya punya cita-cita, atau saya punya keberanian untuk memulai usaha apa yang dia inginkan. Nah, berikutnya kita lihat pengertian wirausaha. Nah, kalau tadi kewirausahaan, ya, sekarang wirausaha. Berarti kalau wirausaha itu siapa? Orangnya, ya. Orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Artinya apa di sini? Seorang wirausaha, ya, atau kalau sekarang lebih kerennya namanya adalah entrepreneur. Kalau kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, seorang entrepreneur itu sebenarnya apa sih? Dia pandai menilai kesempatan bisnis. Nah, dia mengumpulkan sumber daya yang dia punya untuk mengambil keuntungan guna mengambil tindakan yang cepat untuk memastikan kesuksesan bisnisnya atau usahanya. Nah, itu seorang entrepreneur. Gigih, berani. Nah, itu salah satunya. Lalu apa sih tujuan kewirausahaan atau apa sih tujuan entrepreneurship gitu ya? Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan atau wirausaha atau entrepreneur yang berkualitas. Nah, kalau berkualitas tentunya banyak sekali yang harus kita pikirkan. Yang pertama mungkin sumbernya adalah kalian harus punya skill, pengetahuan. Nah, itu sekarang banyak sekali saingannya. Harus punya skill. Yang kedua adalah menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran bahwa berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, ya. Artinya apa? Di sini memberikan kesadaran bahwa berwirausaha yang tangguh dan kuat itu nantinya akan memperoleh hasil yang maksimal. Kita memberi kesadaran pada masyarakat. Untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pasti. Salah satu contohnya, ya, sekarang yang kita pelajari ini sekarang, yang kita sekarang ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sana kita lihat siapa aja yang ada di belakang pembelajaran jarak jauh media yang kita gunakan. Gadget, metode,
Ada Zoom, ada Google Classroom, ada Google Form, ada Google Meet. Nah, itu orang-orang di belakang aplikasi-aplikasi itu adalah seorang entrepreneur. Dia pandai mencari peluang. Untuk siapa? Untuk kemajuan di dalam masyarakat. Meskipun semua ada kelebihan dan kekurangannya. Berikutnya adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Yang gimana sih membudayakan semangat ya? Semangat untuk memulai usaha baru, semangat untuk berani mengambil resiko, semangat untuk gigih, semangat untuk selalu dan selalu mencari sesuatu yang baru untuk dimulai membuat usahanya. Sasaran kewirausahaan. Nah, sasarannya siapa? Yang pertama, instansi pemerintah. Banyak sekali contohnya, nanti akan saya berikan contoh satu-satu ya. Ada BUMN, ada organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi. Yang ketiga, generasi muda. Nah, sasarannya yang pertama, instansi pemerintah. Di sini seperti yang saya contohkan tadi, aplikasi apapun yang dipakai, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali aplikasi yang diminta oleh instansi pemerintah, baik BUMN maupun organisasi profesi dan kelompok masyarakat, untuk mengisi survei, untuk melihat laporan, dan macam-macam. Itu adalah aplikasi yang mana mereka mencari peluang untuk menawarkan bisnis di bidang aplikasi tersebut. Yang kedua adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di sini pengusaha kecil dan koperasi. Nah, pengusaha kecil ini yang gimana? Nah, sekarang banyaknya bisnis online shop. Nah, kenapa? Karena lebih banyak orang berani melakukan transaksi dengan online shop karena kita masih ada protokoler kesehatan untuk COVID-19, stay at home. Nah, itu banyak sekali sekarang ini lebih banyak menggunakan online shop. Berikutnya kepada generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausahawan atau wirausahawati atau calon entrepreneur. Anak-anak putus sekolah banyak sekali kita lihat ya, banyak sekali kita harusnya bersyukur dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki yang melimpah untuk bisa bersekolah. Itu yang harus kalian syukuri. Anak-anak putus sekolah banyak sekali. Akhirnya mereka apa? Banyak kalian lihat mungkin di Kick and di acara di televisi Yamata Najwa. Kalian lihat inspirasi yang bisa kalian jadikan contoh gitu ya. Ada anak putus sekolah, dia tidak mampu, tidak bisa melanjutkan. Akhirnya dia membuat usaha waktu anak-anak banyak liburan kemarin, membuat layang-layang dan dia jual karena dia putus sekolah untuk membantu keluarganya. Itu adalah salah satu sasaran kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan atau manfaat entrepreneurship itu apa? Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja, pasti. Kalau kita ya satu orang saja bisa memulai usaha atau menciptakan usaha dengan merekrut karyawan minimal, yang sekarang banyak itu adalah usaha industri rumah tangga atau home industry. Banyak sekali kalau kalian mau melihat, mungkin di tetangga sekitar kalian yang sekarang banyak sekali kuliner online. Nah, seperti itu bagus sekali karena mereka bersaing dengan penjual-penjual yang lain. Jadi banyak saingan yang akhirnya membuat para pedagang-pedagang itu, saya harus mampu membuat inovasi baru biar dagangan saya laku. Nah, itu akhirnya menambah daya tampung tenaga kerja dengan apa? Misalnya pada saat mereka jualan laris gitu ya, dengan ojek online atau GoFood atau GrabFood. Nah, mereka banyak memberikan rezeki kepada para ojol. Yang kedua, sebagai generator pembangun lingkungan. Lalu pribadi, distribusi pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan.
generator, penggerak, ya, sebagai penggerak untuk pembangunan lingkungan pasti, bagi lingkungan, bagi pribadi sendiri maupun bagi distribusi untuk kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut diteladani. Pasti nanti akan ada slide di belakang yang menjadi inspirator saya. Mungkin kalian juga bisa melihat inspirator-inspirator yang lain, seorang entrepreneur yang bisa kita jadikan tokoh inspiratif kita. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Ini yang harus kalian garis bawahi. Kita melaksanakan usaha, itu kita belajar mandiri, disiplin waktu. Kalau kita malas, ya ada pepatah, kalau kita bangun kesiangan pasti rezeki akan dipatok ayam. Tekun, kita menekuni bidang usaha pasti akan memperoleh hasil yang membanggakan. Jujur, nah di mana saja, tidak hanya seorang entrepreneur, di mana saja saya sisipkan di sini anak-anakku, berlakulah jujur. Yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Ya, karena untuk memulai usaha, orang harus melihat dari sisi modal, skill, lalu modal berupa nominal. Nah, kalau dia ingin memulai usaha, pastinya dia menabung. Oh, ini tabungan saya akan saya gunakan untuk memulai usaha A atau memulai usaha B. Makanya mereka dididik untuk menjadi hidup sederhana. Keuntungan, apa yang bisa kita lihat atau apa yang bisa kita pelajari keuntungan menjadi seorang entrepreneur atau keuntungan di dalam entrepreneurship? Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Pasti kalian lihat nanti kalau di berita atau di Metro TV ada running text, itu ada namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, itu ada LQ45, ada saham-saham terbagus, termahal. Nah, itu mungkin kalau kalian bisa sedikit buka, apa sih itu LQ45 di dalam Bursa Efek Indonesia gitu ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan besar, ya, PT-PT besar yang dimiliki oleh negara kita, di antaranya salah satunya mungkin satu saja, Unilever. Nah, ada PT Arta Boga Cemerlang, ada BTPN, ada BBRI. Nah, siapa di sana yang memegang atau menjadi bos-bos besar di sana? Mereka adalah awalnya seorang entrepreneur kecil. Beliau memulai usaha kecil sehingga menjadi besar dan sahamnya bisa terbuka secara umum. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Pasti orang memulai usaha itu tujuan utamanya pasti untuk mencari keuntungan. Kalau tekun, gigih, dan semangat, pasti akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Ya, tidak hanya sekedar bicara mungkin ya. Kita harus memberikan contoh. Ini loh aku hasilnya. Contoh kalau saya mungkin sebagai guru kewirausahaan, ekonomi dan akuntansi, apa yang sudah saya lakukan di dalam hal ini untuk kewirausahaan, apalagi materi perusahaan saya dari kuliah itu sudah mulai berjualan, membantu orang tua saya. Saya sekarang juga online shop selain mengajar. Nah, itu yang saya lakukan untuk mencari apa? Sebagai penghibur, sebagai kalau kita rezeki ya untuk menambah rezeki kita, gitu ya. Tapi juga saya mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Gitu. Yang berikutnya, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Pasti. Contoh yang saya berikan tadi, saya
Sebagai pengajar, saya juga melaksanakan atau melakukan bisnis online shop ya. Di sini terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Pasti saya menawarkan barang-barang apa yang saya punya dari grup seller saya menjadi reseller, saya tawarkan. Nah, itu artinya saya membantu masyarakat untuk menawarkan barang-barangnya. Secara tidak langsung saya menjadi perantara dan membantu mereka untuk menjualkan produknya. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Ya, suatu saat saya ingin punya bisnis kuliner, salon, dan bimbel. Itu adalah cita-cita saya gitu ya. Ya, semoga diijabah dengan apa yang sudah saya lakukan mulai dari menjadi reseller kecil. Itu beberapa keuntungan yang bisa kalian peroleh nantinya. Kelemahan, pasti semuanya ada sisi baik dan sisi buruk, itu pasti. Kelemahan menjadi seorang entrepreneur ya. Kita lihat yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis, pasti. Apa kelemahan yang paling kita bisa lihat sekarang ini adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps karena dari lockdown. Nah, ini para pengusaha-pengusaha pasti akan berpikir keras bagaimana caranya dia mempertahankan usahanya, bagaimana cara dia untuk mempertahankan karyawan, asalkan bisa masuk dan asalkan bisa menggaji. Nah, itu amat sangat menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi pengusaha-pengusaha tersebut. Tidak hanya pengusaha besar, pengusaha kecil, pedagang kaki lima, pedagang jualan di pasar dan macam-macam, itu semuanya adalah seorang entrepreneur ya, meskipun kategorinya ada dari kecil, menengah, sedang. Semua punya tanggung jawab yang berat. Yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Betul. Karena waktunya all time sampai kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Selalu bekerja keras, terus bekerja keras. Nanti akan ada contoh tokoh inspirator saya khususnya di slide terakhir. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Ya, itu sudah resiko. Makanya kenapa menjadi seorang entrepreneur itu harus berani menanggung atau berani mengambil resiko. Kalau niat usahanya bagus, harus disertai berdoa, pasti akan lancar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada naik turunnya usaha. Ruang lingkup kewirausahaan macam-macam ya. Kalian bisa memulai dari bidang apapun. Ada agraris, pertanian, misalnya usaha di bidang pupuk tani, lalu ada peternakan. Nah, ini bagus sekali. Peternakan itu contohnya saja peternakan sapi, itu mulai dari susu, kulit sapi itu bisa digunakan untuk usaha. Perkebunan, banyak sekali perkebunan, apalagi negara kita yang terkenal dengan negara khatulistiwa, banyak hasil rempah-rempah. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita olah, yang kita bisa jadikan usaha. Yang sekarang ini mungkin kalian banyak lihat contoh kuliner macam-macam sambal. Nah, itu dari mana? Itu dari hasil perkebunan tentunya ya. Ada cabai kecil, cabai besar, diolah menjadi berbagai macam jenis sambal. Yang berikutnya, lapangan pemberi jasa. Nah, ini banyak sekali ya, jasa itu macam-macam. Yang saya contohkan salah satunya adalah jasa travel ya. Dunia pariwisata amat sangat drop untuk 3 bulan, hampir 4 bulan terakhir ini gitu ya. Makanya sekarang mulai dibuka lagi para pengusaha-pengusaha di bidang jasa pariwisata, mulai sekarang sudah dibuka lagi dengan aturan-aturan tertentu yang ada batasan. Lalu berikutnya ada di pertambangan dan energi. Nah, ini hasilnya betul-betul memuaskan kalau kita
benar-benar menggeluti di dunia pertambangan dan energi. Berikutnya di industri dan kerajinan. Nah, ini yang paling banyak kita lihat, home industry. Kalau kalian udah pernah ke Jogja, ke Bali, mungkin kalian di sana tidak hanya jalan-jalan ya. Pesan saya kalau kalian berwisata, kalian beli sesuatu yang unik dari daerah itu, tanya kerajinannya ini bagaimana, terus prosesnya bagaimana dia cara menjualnya, itu hal yang menarik. Nah, itu beberapa ruang lingkup untuk kewirausahaan. Nah, ini anak-anak sosok inspiratif bagi saya, Bapak Bob Sadino, entrepreneur inspiratif. Kalian bisa buka YouTube-nya, beliau lahir tahun berapa, beliau memulai menjadi seorang entrepreneur seperti apa, dan beliau wafat di tahun 2015. Kalian bisa cek di YouTube yang saya berikan link ini. Kalian ambil maknanya dalam apa yang terkandung di dalam sosok Bapak Bob Sadino. Ada quote, banyak sekali quote Bapak Bob Sadino ya. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetap saja seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda miliki, maka Anda adalah seorang bosnya. Bagus sekali ini. Ya, semoga kita bisa mengambil yang baik dari Bapak Bob Sadino. Ya. Itu dari saya untuk materi kewirausahaan. Anak-anakku, marilah kita mulai sekarang punya niat. Kemampuan harus kita asah dengan skill kita, dengan pengetahuan, dengan apa ya, kalian sekolah yang rajin. Kalau sekarang masanya PJJ ya, kalian lebih banyak mencari cara, metode-metode, cara belajar saya untuk bisa mengerti bagaimana banyak sekali sekarang medianya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit memberikan manfaat untuk kalian semua. Sebelumnya ada sedikit instruksi. Buatlah resume dari materi kewirausahaan tersebut dan berikan satu contoh tokoh entrepreneur beserta biografinya. Mohon maaf tipu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.